Juli 2017 ingin menyampaikan materi tentang cerebral palsy. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Muhammad Farid Firmansyah. Yang kedua ada Nesiati. Yang ketiga ada Yesi Mela. Yang keempat ada Rizky. Yang kelima ada Tasrifa. Dan yang keenam ada Rohima Iza. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian cerebral palsy yang akan dijelaskan oleh Nesiati. Menurut arti kata, cerebral palsy terdiri dari dua kata, yaitu kata cerebral dan kata palsy. Kata cerebral sendiri yaitu berarti otak, dan palsy merupakan kekakuan. Jadi menurut arti kata, cerebral palsy berarti kekakuan yang disebabkan karena sebab-sebab yang terjadi dalam otak. Sedangkan The American Academy of Cerebral Palsy mendefinisikan cerebral palsy sendiri yaitu berbagai perubahan gerakan atau fungsi motor tidak normal yang timbul sebagai akibat kecelakaan, kemudian luka atau penyakit pada susunan saraf yang terdapat pada rongga tengkorak. Kemudian menurut Trombley pada tahun 1989, usia ibu hamil yang lebih dari 40 tahun lebih beresiko melahirkan anak cerebral palsy dibandingkan usia ibu hamil yang berusia kurang dari 40 tahun. Berdasarkan penelitian National Institute of Neurological Disorder and Stroke pada tahun 2000 menyatakan bahwa 3 bayi per 1000 kelahiran mengalami cerebral palsy. Resiko terkena cerebral palsy meningkat tajam seiring dengan berat badan lahir bayi yang rendah. Artinya, bayi yang berat badan lahir kurang dari 1000 gram mempunyai resiko tinggi 40 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang berat badan lahirnya normal. Setelah pengertian, kita akan menjelaskan tentang materi cerebral palsy, tentang penyebabnya yang akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya, apa sih penyebab cerebral palsy? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab cerebral palsy. Kami mengklasifikasikannya berdasarkan waktu kejadian terjadinya kelainan, yaitu faktor prenatal, yang kedua adalah natal, dan yang ketiga adalah postnatal. Yang pertama adalah faktor prenatal atau masa selama kehamilan. Periode prenatal merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat. Namun, di periode inilah terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak manusia yang begitu cepat. Oleh karena itu, pada periode ini dibutuhkan perhatian yang khusus untuk memaksimalkan fungsi otak anak serta mengurangi risiko terjadinya cerebral palsy. Beberapa faktor penyebab cerebral palsy pada masa prenatal seperti mutasi gen, status gizi makanan, pengaruh bahan kimia dan fisika seperti ibu yang merokok, pengaruh radiasi, serta penggunaan obat-obatan tertentu. Ada pula faktor infeksi virus seperti rubella, varicella, cytomegalovirus yang dapat menimbulkan gejala cerebral palsy. Yang kedua adalah faktor yang terjadi pada saat kelahiran atau natal. Beberapa faktor penyebab cerebral palsy seperti bayi lahir prematur, berat badan bayi yang rendah, asfiksia atau bayi kekurangan oksigen, bayi terkena penyakit kuning, serta penggunaan alat-alat medis yang tidak tepat. Dan yang ketiga adalah cerebral palsy yang terjadi selama proses perkembangan atau postnatal. Penyebabnya bisa karena hipoksia, penyakit infeksi yang menyerang pada otak seperti sepsis, atau trauma kepala akibat kecelakaan dan terjatuh. Meskipun kerusakan otak pada cerebral palsy bersifat permanen, namun hal penting yang perlu diingat, cerebral palsy bukanlah kelainan yang bersifat progresif atau penyakit yang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Setelah kita belajar tentang penyebabnya, mari kita belajar tentang klasifikasinya yang akan dijelaskan oleh Rohima Iza. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari cerebral palsy atau CP. Secara garis besar, CP dikelompokkan menjadi 4, yaitu spastik, diskinetik, ataksia, dan juga campuran. Spastik ini yaitu berarti kekakuan otot. Nah, hal itu terjadi pada kerusakan otak, terutama pada bagian korteks cerebral dan juga pada praktus piramidalis. Nah, pada penderita tipe spastik terjadi peningkatan tonus otot atau hipertonus, hiperrefleks, dan juga keterbatasan rom sendi akibat adanya kekakuan. Selain itu juga dapat mempengaruhi lidah, mulut,
laring, dan juga dapat menyebabkan gangguan dalam berbicara, makan, bernapas maupun saat menelan. Tipe spastik ini dapat diklasifikasikan berdasarkan topografinya, yaitu yang pertama ada monoplegia. Monoplegia yaitu kekakuan yang terjadi hanya pada satu ekstremitas saja. Jadi secara umum terjadi pada lengan atas saja, salah satu bagian lengan atas. Nah, yang kedua yaitu diplegia. Diplegia ini spastik yang menyerang traktus kortikospinal bilateral atau lengan pada kedua sisi tubuh saja, jadi hanya menyerang lengan. Yang ketiga yaitu hemiplegia, yaitu spastik yang melibatkan traktus kortikospinal unilateral yang biasanya menyerang ekstremis atas lengan atau menyerang lengan pada salah satu sisi tubuh. Yang keempat yaitu triplegia, yaitu spastik yang menyerang pada tiga ekstremis. Nah, umumnya menyerang kedua lengan dan juga salah satu kaki dari sisi tubuh. Nah, yang kelima yaitu quadriplegia. Quadriplegia ini spastik yang tidak hanya menyerang bagian atas saja, tetapi juga menyerang bagian bawah dan juga keterbatasan pada tungkai. Klasifikasi yang kedua yaitu dyskinetik, yaitu tipe CP dengan otot lengan, tungkai, dan badan secara spontan bergerak perlahan, menggeliat dan tak terkendali, tetapi bisa juga timbul getaran dan juga melejang. Nah, terdiri dari dua tipe yaitu distonik dan juga atetosis. Distonik ini yaitu gerakan yang dihasilkan lambat dan berulang-ulang sehingga menyebabkan gerakan melilit atau meliuk-meliuk dan postur yang abnormal. Nah, kalau atetosis itu menghasilkan gerakan tambahan yang tidak dapat dikontrol, khususnya pada lengan, tangan, dan kaki, serta di sekitar mulut. Klasifikasi yang ketiga yaitu ataksia. Ataksia ini yaitu tipe kerusakan yang terjadi pada cerebrum sehingga mempengaruhi koordinasi gerak, keseimbangan, dan gangguan postur. Nah, pada penderita tipe ataksia ini terjadi penurunan tonus otot atau hipotonus, tremor, cara berjalan yang lebar akibat gangguan keseimbangan, serta kontrol gerak motor halus yang buruk karena lemahnya koordinasi. Nah, yang keempat yaitu atau tipe terakhir, tipe klasifikasi campuran. Tipe klasifikasi campuran ini yaitu gabungan dari kedua tipe CP atau gabungan yang paling sering terjadi antara lain yaitu spastik dan juga atetoid. Setelah klasifikasi, kita akan memaparkan materi yang akan dijelaskan oleh Tasrifa, yaitu tentang pencegahan. Pencegahan cerebral palsy. Pencegahan cerebral palsy dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menghindari toksoplasmosis. Toksoplasmosis sendiri merupakan infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa bersel 1, yaitu Toxoplasma gondoli. Toxoplasma gondoli ini terdapat pada kotoran kucing dan daging yang dimasak belum sempurna. Cara pencegahannya, cuci tangan sebelum makan maupun sesudah makan. Cuci bersih bahan makanan sebelum dimasak. Hindari konsumsi makanan yang mentah. Dan lakukan pemeriksaan toksoplasmosis sebelum kehamilan maupun saat kehamilan. Yang kedua, memperhatikan masa perkembangan anak. Masa perkembangan anak merupakan masa yang sangat rentan terjadi suatu penyakit maupun kelainan. Banyak anak cerebral palsy yang terjadi trauma otak, kecelakaan maupun tenggelam pada masa ini, sehingga mengakibatkan cerebral palsy. Orang tua harusnya waspada dan mengawasi anak mereka. Gunakanlah helm saat anak bersepeda atau alat pengaman lainnya. Yang ketiga, mewaspadai bayi kuning. Bayi kuning disebabkan oleh kadar bilirubin di darah yang berlebih. Pada umumnya, bayi kuning ini tidak berbahaya, tetapi patut diwaspadai jika keadaannya semakin parah, karena dapat menyebabkan cerebral palsy pada anak. Untuk materi yang terakhir, yaitu tentang
penanganan cerebral palsy yang akan dijelaskan oleh Yesi Meila. Nah, selanjutnya yaitu ada penanganan untuk anak cerebral palsy. Penanganan untuk anak cerebral palsy ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlakuan pada setiap anak akan berbeda-beda. Nah, cara mengatasi anak cerebral palsy ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dapat menggunakan terapi non-obat, terapi obat, dan juga tindakan bedah. Nah, dalam terapi non-obat ini ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk membantu anak cerebral palsy ini. Yang pertama, fisioterapi atau terapi fisik, terapi okupasi, juga terapi hidro untuk membantu anak memperbaiki pola gerakan, kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Nah, yang kedua ada terapi fungsional organ tubuh. Terapi ini dapat dilakukan dengan cara melatih anak menghirup oksigen. Hal ini dilakukan untuk melatih anak agar paru-paru membesar. Yang ketiga ada terapi perilaku. Nah, untuk terapi perilaku ini biasanya dilakukan oleh psikolog. Di dalam terapi ini, bimbingan emosional dan psikologikal mungkin saja dibutuhkan, terutama untuk anak yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, yang diakibatkan karena malu atau tertekan dengan keadaan yang dialami mereka. Selanjutnya yang keempat itu ada terapi rekreasi. Nah, terapi rekreasi ini dapat membantu anak untuk memperbaiki atau membantu meningkatkan kemampuan motorik, juga untuk meningkatkan kesejahteraan emosional. Dan yang terakhir itu ada terapi wicara. Nah, terapi wicara ini digunakan untuk melatih anak atau mengembangkan fungsi bicara dan bahasa pada anak. Nah, yang kedua yaitu terapi obat. Dalam terapi obat ini ada beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk membantu anak cerebral palsy. Nah, yang pertama, apabila spastisitas mempengaruhi otot-otot tertentu, itu bisa menggunakan onabotulinum toksin A. Mohon dikoreksi apabila pengucapan saya salah. Nah, onabotulinum toksin A ini langsung disuntikkan ke dalam otot, saraf, atau keduanya yang dilakukan setiap 3 bulan. Nah, onabotulinum toksin A ini fungsinya yaitu untuk memperbaiki fungsi ekstremitas pada anak, terutama untuk mengobati kekejangan pada lengan, tangan, serta untuk mengobati kelenturan otot. Nah, yang selanjutnya yaitu apabila spastisitas mempengaruhi keseluruhan tubuh, itu bisa menggunakan beberapa obat, diantaranya diazepam, dantrolen, dan baclofen. Nah, ketiga obat ini bisa digunakan apabila spastisitas mempengaruhi keseluruhan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengurangi air liur. Untuk mengurangi air liur ini dapat menggunakan trihexyphenidyl, scopolamin, dan juga glikopirolat. Nah, itu tadi yang untuk terapi obat. Selanjutnya yaitu pada tindakan bedah. Nah, pada tindakan bedah ini dilakukan pembedahan apabila anak mengalami keterbatasan otot yang berat, di mana keterbatasan ini dapat menyebabkan gangguan pada gerakan. Juga tindakan bedah ini dapat dilakukan untuk mengurangi spastisitas serta untuk memperbaiki abnormalitas pada tulang. Nah, kepada anak-anak yang mengalami kontraktur berat atau cacat, itu bisa juga dilakukan bedah ortopedi atau operasi pada tulang dan sendi untuk memperbaiki posisi tulang agar kembali seperti posisi semula. Sekian untuk penanganan pada anak cerebral palsy. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.